Wulan Guritno menjadi sorotan publik setelah diketahui melayangkan gugatan perdata terhadap mantan kekasihnya, Sabda Ahesa. Gugatan itu berawal dari Wulan Guritno yang memberikan dana talangan sebesar ratusan juta untuk keperluan renovasi rumah Sabda Ahesa di kawasan daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diketahui pendaftaran gugatan itu dilakukan Wulan Guritno melalui kuasa hukumnya, Vicky Fernando, pada Senin 5 Februari 2024 lalu atas kasus dugaan melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui beberapa penyebab Wulan Guritno yang akhirnya memutuskan untuk melayangkan gugatan tersebut pada mantan kekasihnya, maka inilah 5 penyebab Wulan Guritno layangkan gugatan dan tuntut uang renovasi rumah kepada Sabda Ahesa versi Cumi Top 5. Kisah asmara Wulan Guritno dan Sabda Ahesa yang terpaut 15 tahun diketahui telah kandas sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Meskipun sebelumnya keduanya sudah diisukan hampir menikah. Ya, hubungan asmara yang kandas hingga gagal menikah itu yang akhirnya menjadi dugaan pertama penyebab Wulan Guritno melayangkan gugatan perdata terhadap Sabda Ahesa. Sebagai informasi, dalam gugatan terlihat ada biaya sebesar Rp396.150.000 yang sudah diberikan Wulan Guritno kepada Sabda Ahesa sebagai dana talangan renovasi rumah. Lantas, seperti apa respon Ibunda Sabda Ahesa atas gugatan yang dilayangkan Wulan Guritno tersebut? Kaget lah, pasti kaget. Habis anaknya cool ya, nggak terlalu yang kelihatan gimana gitu. Saya aja kira nggak tahu. Meski meminjamkan uang yang cukup besar, sampai ratusan juta rupiah kepada Sabda Ahesa, Wulan Guritno rupanya tidak membuat perjanjian tertulis terkait peminjaman tersebut. Ya, Wulan Guritno tampaknya terlalu percaya dengan Sabda Ahesa saat dirinya ikut menalangi dana renovasi rumah pria yang menjadi kekasihnya saat itu. Lantas, seperti apa kacamata pakar hukum atas peristiwa yang sedang dialami Wulan Guritno dan Sabda Ahesa? Jangan dilihat hubungan itu seperti hubungan seorang suami istri, ya. Karena kalau hubungan suami istri, hukum mengaturnya berbeda. Sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 174 tentang perkawinan, tentang percampuran harta perkawinan. Jadi suatu harta yang dimiliki istri itu juga dianggap adalah harta yang dimiliki oleh suami, sehingga hukum mengatakan bahwa di antara suami istri itu tidak ada pinjam meminjam. Karena uang istri adalah uang suami adalah uang istri. Jadi tidak ada pinjam meminjam. Tapi kalau misalnya hubungannya masih belum memiliki hubungan hukum yang jelas, masih seorang masih pacaran sebagai teman, ya itu tidak mengikat, karena uang Wulan ya uang Wulan, uang pacarnya adalah uang pacarnya. Jadi kalau memang misalnya ada permintaan untuk didahulukan ditalang untuk uang sebagai uang talangan yang jumlahnya cukup besar, saya kira ini adalah suatu hal yang wajar kalau kemudian siapapun orang itu ingin uang itu dikembalikan. Apakah itu di tengah-tengah masa hubungan itu masih berlangsung atau tidak, ya tetap harus dikembalikan. Kita harus paham betul bahwa itu adalah bukan uang kepunyaan kita, tapi itu adalah uang kepunyaan teman kita, teman wanita kita, teman pria kita. Jadi kalau diminta ya harus dikembalikan. Lain ceritanya kalau misalnya kemudian itu diikhlaskan, ya itu direlakan, ya mengingat hubungan yang ada selama ini, mengingat kedekatan selama ini, itu diikhlaskan, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian orang yang memberikan talangan, orang yang memberikan pinjaman di saat kita masih berhubungan merasa itu adalah suatu hutang yang harus dikembalikan, maka ketika diminta ya harus dikembalikan. Memang sebaiknya walaupun kita itu sedang pacaran ataukah teman dekat kita, belum ada ikatan apapun secara hukum sebagai suatu pasangan suami istri atau apapun juga, memang sebaiknya memang semuanya itu harus jelas, ya. Artinya kita harus tertib administrasi, ada bukti ketika kita meminjamkan sesuatu, kecuali kalau memberi, ya. Nah, tapi kalau memang landasannya memang ingin meminjamkan atau menalangi terlebih dahulu yang satu saat harus dikembalikan, ya memang harusnya semuanya itu ada dalam bentuk tertulisnya. Ya, jadi jangan hard feeling, ya. Itu saya kira hanya untuk membuat suatu daya ingat suatu saat
kita bisa mengingat ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Ya, jadi itu tipsnya, jangan karena hubungan yang dekat lagi baik hubungannya, akhirnya kita menggampangkan hal-hal yang bersifat legal formil seperti itu. Suatu saat ketika kita sudah ada masalah dan ingin uang itu dikembalikan, akan timbul hal-hal yang mungkin bisa menyulitkan kita ketika kita ingin meminta uang itu kembali. Gugatan Wulan Guritno sudah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana digelar pada 22 Februari 2024 lalu dengan agenda pembacaan gugatan. Namun, karena tergugat Sabda Ahesa tidak hadir, sidang tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada 29 Februari 2024. Lantas, benarkah Sabda Ahesa sengaja kabur dan mangkir dari persidangan? Saya tidak tahu kabur atau tidak. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang bersangkutan, yaitu Pak Aprizal Hadi, SMA. Dan hakim tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama Kamis 22 Februari 2024. Nah, kemudian gugatan itu kemudian sudah disidangkan yang pertama hari Kamis 22 Februari kemarin. Tapi tergugat tidak hadir. Oleh karena tergugat tidak hadir, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu kemudian menunda ke tanggal 29 hari Kamis besok. Nah, untuk memanggil kembali tergugat, atau nanti misalkan tergugat tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah dan patut tidak hadir, maka tentu akan dilangsungkan dengan acara fast track atau tanpa kehadiran tergugat. Orang ngomong apa kan nggak penting, mereka nggak tahu hidup kita kayak apa. Emang mereka mau menemani Sabda? Gerah berbulan-bulan menunggu uangnya kembali, Wulan Guritno akhirnya menggugat Sabda Ahesa agar mau beritikat baik mengembalikan dana tersebut. Ya, penyebab utama Wulan Guritno melayangkan gugatan perdata pada mantan kekasihnya itu tentu lantaran agar uang sebesar ratusan juta miliknya bisa segera kembali. Jadi sesuai dengan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, telah masuk gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan sederhana dari penggugat atas nama Sri Wulandari atau alias Wulan Guritno ya kepada tergugat Sabda Yagra Ahesa. Yang intinya di dalam posita disebutkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dana talangan senilai 396.150.000 rupiah. Kalau sesuai dengan dalil posita gugatan penggugat digunakan untuk renovasi rumah di Kemang Timur, di rumahnya tergugat. Selain dana talangan sebesar Rp396.150.000, Wulan Guritno juga menuntut biaya ganti rugi sebesar Rp100 juta, plus uang paksa sebesar 10 juta per hari bila terjadi keterlambatan pelunasan. Ya, hal tersebut dilakukan Wulan Guritno agar Sabda Ahesa tak terus-terusan terlambat dalam membayar hutang-hutangnya. Alat-alat bukti nanti biar di pengadilan, nanti silahkan aja hadir di persidangan. Jadi minta agar pihak tergugat mengembalikan dana talangan tersebut kepada pihak penggugat. Nah, kemudian minta agar tergugat membayar ganti kerugian 100 juta rupiah. One, two, three, four.